yang mana beliau yang mengajarkan kita untuk bersyukur, mengajarkan kita untuk taat kepada Allah, mengajar kita untuk mendekat kepada Allah. Karena Rasulullah lah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena beliaulah kita tahu apa yang diperintahkan, karena Rasulullah lah kita tahu apa yang dilarang. Maka sejatinya beliaulah orang yang harus kita jadikan panutan, kita jadikan contoh dan lain sebagainya. Juga kita haturkan salawat dan salam kepada sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan kelak kita bisa mendapat syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi, mana beliau mengumpulkan hadis ini untuk dijadikan sebagai pedoman bagi kita. Kemarin kita membahas tentang masalah niat ya, ikhlas dan ihdharin niyah, di mana kita tidak selesai membahasnya, tinggal satu hadis lagi dan panjang, tapi hadis ini eman dilewati gitu ya. Kemudian kalau selesai hadis ini kita akan masuk ke bab baru, namanya babut taubah ya. Setelah kita ikhlas, kita tahu cara berniat, kita bisa memurnikan amal hati kita, baru kemudian kita masuk bab taubah. Taubah itu bab kita rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah. Baik, hadis yang ke-12 nih Pak ya. Ats-tsani asyar. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini riwayat dari Abu Abdurrahman, namanya Abdullah bin Umar. Jadi Umar itu, Umar ibn Khattab, khalifah yang kedua, punya anak namanya Abdullah yang dikenal kalau disebutkan Ibnu Umar, inilah orangnya. Kalau kita mendengar Ibnu Abbas, Ibnu Umar misalnya, itu ada orangnya. Walaupun anak Umar itu enggak hanya satu Pak, banyak. Kalau disebutkan anaknya Umar, artinya yang paling masyhur, yang paling kenal ya ini Abdullah ini. Kunyahnya Abu Abdurrahman, namanya Abu Abdurrahman. Qala, berkata ini Abdullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abdullah ini, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abdullah ini Pak ya, beliau ini lahir setahun sebelum Nabi diutus. Jadi kan Nabi ketika di Mekah sebelum diutus kan 10 tahun ya, 13 tahun ya, 13 tahun. Kemudian di Madinah 10 tahun. Maka beliau itu sekitar Nabi diutus, disitulah beliau lahirlah gitu ya. Kemudian Islam bersama dengan bapaknya, dengan Umar, barengan gitu ya. Kemudian beliau ini dekat dengan Nabi karena beliau masih kecil. Ketika pindah hijrah ke Madinah bareng juga dengan orang tuanya, bapaknya, dengan Umar, dengan sahabat yang lain. Ketika terjadi perang Uhud, beliau umurnya masih 14 tahun. Izin beliau, Abdullah izin, ya Rasulullah, saya izin ingin ikut perang gitu ya. Karena terlalu kecil dilarang. Terlalu bocah ini, kecil nih, nggak boleh gitu ya. Ini Pak, 14 tahun sudah izin ingin perang. Sekarang kan enggak Pak, anak-anak kita 14 tahun izin minta Mobile Legend kan gitu. Mobile Legend, anak game di mana gitu. Beda kualitas ya. Ya tentunya tidak nyalahkan anaknya, nyalahkan bapaknya dulu kita ini kan gitu. Kemudian setelah itu beliau ikut peperangan Saroya, seluruh utusan Nabi itu untuk perang ikut. Dan uniknya beliau ini ahli ibadah. Suatu ketika Nabi pernah bilang kepada Hafsah ini putri Umar, di mana Rasulullah kemudian menikahi beliau, Hafsah, bilanglah ke Hafsah, inna akhaka rajulun salihun. Ya Hafsah, saudara kamu ini Abdullah ini rajulun salihun, dia laki-laki yang soleh. Kemudian dikatakan lanjutannya, lau annahu yaqumul lail. Hafsah, ini saudara kamu nih Abdullah ini orang baik dia. Kalau dia qiyamul lail katanya, sedulu belum qiyamul lail. Akhirnya ketika diomongin begitu, maka kemudian Abdullah tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sampai beliau meninggal. Jadi beliau dikatakan oleh Nabi, tanda-tanda orang soleh itu ya qiyamul lail gitu ya. Qiyamul lail Pak ya, enggak harus tahajud misalnya. Qiyamul lail itu bisa dilakukan saat malam sebelum tidur misalnya. Ada orang yang tidak bisa tidur kecuali jam 1, jam 2, jam 12 misalnya. Ya lakukan sebelum tidur.
Misalnya karena qiyamul lail. Kalau tahajud itu setelah tidur. Kalau nggak bisa tidur ya sebelum tidur, sholat witir sebelum tidur gitu ya. Bangunnya nanti mepet iqomah ya nggak apa-apa. Tapi jangan sholat malam dilakukan, subuhnya enggak, ya nggak bisa Pak. Ini harusnya fardu dulu, yang sunnah-sunnah mah nyusul, kan itu hanya sekedar pelengkap gitu ya. Perhatikan yang fardu, baru kemudian yang sunnah sebagai tembelan saja itu ya. Beliau ini Abdullah ibnu Umar ya, Abdullah bin Umar ini alim luar biasa, kemudian orangnya zuhud luar biasa. Haji 60 kali Pak, 60 kali. Haji setahun kan cuma sekali ya, artinya 60 tahun haji. Meninggal umur 83 tahun, artinya setiap tahun haji terus. Umrohnya berapa? Nah, umrohnya kan hampir lebih 1000 kali katanya. Jadi nggak bisa kehitung berapa kali umroh. Kenapa kok bisa begitu? Abdullah ini ketika terjadi fitnah antara sahabat, maka terjadi clash antara peperangan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Beliau tidak ikut-ikutan, tidak ikut perang, tidak ikut membela siapapun. Akhirnya beliau sibuk ibadah dan sibuk berfatwa, mengajarkan orang-orang awam untuk ibadah dan lain sebagainya. Maka beliau menjelma menjadi ulama sahabat. Beliau berfatwa, mengajarkan orang-orang yang awam gitu ya, mengajarkan ibadah selama sekitar disebutkan 60 tahun menjadi ulama, jadi kiainya lah ya. Kemudian rajin ibadah Pak ya, umroh gitu, haji, ketimbang ikut-ikutan begitu ya. Tandanya apa? Tandanya mending nggak usah, kalau kita belajar di Abdullah ini ya, nggak usah ikut-ikutan capres-cawapres lah ngomong itu, mending kita ibadah aja gitu lah. Kalau mau ikut beliau ya, kalau mau ikut debat capres ngomong itu ya nggak apa-apa juga kan gitu, karena sahabat banyak juga yang ikut politik gitu ya, sahabat berpolitik juga ada. Tapi beliau nggak, fokus untuk mengajarkan umat, kemudian fokus untuk beribadah, maka tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Dan beliau hajinya 60 kali, artinya 60 tahun, kemudian umrohnya 1000. Bayangkan 1000 itu, kadang orang kan nggak kehitung berapa kali umroh ya, saya 1000 aja lebih lah, itu artinya nggak kehitung lah itu, artinya fokus untuk itu. Maka beliau pernah dengar Nabi bersabda begini, ini cerita luar biasa Pak ya. Nabi bersabda, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhalu. Nabi bersabda, intalaqa, berangkatlah salah satu nafarin, 3 orang, mimman kana qablakum, dari orang-orang yang sebelum kalian. Artinya Nabi menceritakan sebuah kisah dari orang-orang dari umat Nabi terdahulu. Ada yang mengatakan dari umat Bani Israel dan lain sebagainya. Tapi Nabi mengatakan, memberi kode, ini umat yang terjadi di zaman dulu, pada umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 orang yang berangkat. Hatta awahumul mabit, sampai mereka kemalaman ya di jalan. Akhirnya mereka mabit, nginep ila gharin, ke dalam sebuah goa. Masuklah mereka ke goa karena sudah malam, nggak bisa balik. Fadakhaluhu, masuk. Ketika masuk Pak, terjadilah suatu tragedi yang membuat mereka was-was, takut luar biasa. Fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Maka kemudian jatuh sebuah batu besar, fasaddat alaihimul ghar, kemudian menutup jalan pintu dari goa tersebut. Pak sudah pulang kemalaman, nginepnya bukan rest area, nginep di goa. Giliran mau tidur malah kok kejatuhan batu besar, nggak bisa keluar dari ini. Faqalu, maka mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Ini yang menjadi dalil yang harus kita pegang luar biasa. Faqalu, mereka mengatakan, innahu la yunjikum, tidak akan menyelamatkan kalian, min hadhihi as-sakhrati, dari batu yang besar yang menutup jalan ini, illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum, kecuali kalian berdoa kepada Allah menggunakan apa? Menggunakan amal baik kalian. Artinya apa?
menggunakan tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh itu disepakati ulama boleh gara-gara hadis ini salah satu dalilnya. Kalau tawassul dengan yang lain diperdebatkan, misalnya tawassul dengan orang-orang soleh dan lain sebagainya, itu diperdebatkan. Kalau dengan amal soleh sepakat ulama. Maka begini Pak, dalam syarahnya disebutkan ini menjadi dalil kalau kita sedang dalam kesusahan, kena musibah, atau kita minta hujan dan lain sebagainya, maka gunakanlah apa? Tawassulnya, perisainya, atau cara untuk merayu Allah itu dengan apa? Amal soleh, Pak. Nanti dibuktikan dengan 3 orang ini, mereka berpikir keras, apa sih amal yang bisa saya banggakan kepada Allah, sehingga kalau saya berdoa, Allah pasti ngasih. Sekarang kita juga kalau ditanya apa sih kira-kira kalau saya menghadap Allah, amal apa yang saya jadi andalan gitu ya. Itu yang kadang-kadang kita harus pikirkan. Maka di sini tidak akan menyelamatkan kalian kecuali kalian minta kepada Allah dengan apa? Ini dengan apa? Bisolihi a'malikum, dengan amal soleh kalian. Tapi nanti contohnya, Bapak yang dimuliakan Allah, contohnya bukan amal soleh ngasih uang ke masjid 10.000, bukan. Ini contoh-contoh yang gimana ya? Unik luar biasa dan sulit luar biasa. Mungkin kita jarang melakukan itu. Maka kemudian semua berpikir amal soleh apa ya yang kira-kira kalau saya ajukan kepada Allah, Allah langsung mengabulkan permintaan saya. Semuanya berpikir. Maka kemudian faqala rajulun minhum, maka berkata salah satu dari mereka, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, Allahumma itu artinya ya Allah, kemudian ya-nya itu dibuang, diganti kepada mim di belakangnya. Allahumma ya Allah, kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, saya punya orang tua. Abawan ini 2 bapak, maksudnya bapak ibu ya. Syaikhani kabiran, sudah sepuh, sudah tua ya Allah. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wa la mala. Ini kebiasaannya Pak ya. La aghbiku, saya tidak menyediakan minum atau makanan ya, minuman dari susu yang diperas dari hewan. Kalau sore saya kalau menyediakan makanan, meras susu dari hewan itu tidak pernah menyediakan makanan kecuali orang tua saya duluan. Saya nggak pernah ngasih makan kepada ahlan, keluarga saya, ke anak, ke keluarga yang lain, wala malan, bukan juga ke budaknya, bukan juga pembantu dan sebagainya, kecuali setelah orang tuanya duluan. Fana abi talaba syajari yauman falam arih alaihima hatta nama. Kemudian na'abi, na'a itu artinya jauh. Maka kemudian saya kejauhan ketika saya mencari pohon. Nyari apa? Talaba syajari itu artinya mencari kayu bakar. Orangnya ini nyari kayu bakar. Kemudian pada satu hari dia pulangnya telat. Hatta nama, sampai kedua bapak ibunya ini ketiduran. Fahalabtu lahuma wa buqahuma fawajadtuhuma naimain. Kemudian saya pulang, saya menemukan keduanya tidur, maka kemudian fahalabtu, saya perahkan susunya dari hewan. Kemudian ketika ingin dikasih ke bapak ibunya, fawajadtuhuma naimain, keduanya sudah tidur. Fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbika qablahuma ahlan wala mala wa mala. Tapi saya kemudian merasa tidak mau untuk mengganggu tidur bapak ibunya, dan juga saya tidak mau ngasih makan dan minum kepada yang lain sebelum bapak ibunya. Ini Pak, ini amalnya ini luar biasa, ini perjuangan. Dia pulang telat, ketika sudah pulang ternyata bapak ibunya sudah tidur, kemudian disiapkan susu yang buat minum itu, yang buat makan itu. Ternyata dia tidak mau mengganggu orang tuanya yang sedang tidur. Padahal anaknya belum makan, budaknya belum makan, istrinya belum makan, dibiarkan. Falabastu wal qadahu ala yadi antaziru istiqadahuma hatta bariqal fajr. Maka saya kemudian diam. Dan wadahnya ada di tangan saya. Saya nunggu mereka bangun sampai bariqal fajr, sampai menjelang terbit fajar, Pak. Dulu Pak ya, kalau dulu malam itu maghrib isya sudah malam. Sekarang kan malam jam 10 masih sore katanya. Mau kemana nih? Lagi nongkrong, masih sore jam 10 kan gitu. Kalau kita kan begitu Pak. Dulu kan gak ada listrik, isya itu sudah malam. Bayangkan,
Dia menunggu orang tuanya bangun, tidak ingin mengganggu, megang gelasnya Pak ya, sampai fajar terbit, sampai subuh. Kemudian fastaiqadha wa fashariba wa buqahuma, sampai kemudian keduanya bangun dan minum air yang disediakan, susu yang disediakan. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika farrij 'anna ma nahnu fihi ya Allah. Kalau yang saya lakukan itu ya Allah murni ikhlas karena Engkau, karena memang tidak ada tujuan riya, tidak ada tujuan ujub, tidak ada tujuan yang lain kecuali karena Engkau ya Allah, fa farrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah, maka kemudian bantulah saya, lapangkanlah saya, hilangkanlah dari kami batu yang mengganjal gua tadi. Kemudian farajat syai'an, kemudian tergerak, tergeser sedikit Pak. La yastati'un al-khuruj minhu, tapi tidak bisa keluar, mereka nggak bisa keluar. Ingat Pak ya, kalau kita sampai berdiri semalaman nunggu orang tua bangun Pak, padahal kita dibangunkan, apa sulitnya sih? Sebenarnya dibangunkan Bapak Ibu nggak marah juga kan? Tapi karena kita melihat mengandalkan apa? Mengandalkan luar biasa takzimnya seorang anak, berbaktinya anak kepada orang tua, bahkan mengganggu tidurnya nggak mau. Kalau begini, Allah pun tergerak langsung bantu. Begini. Maka kita harus punya andalan nih. Apa sih amal soleh yang harus kita jadikan andalan? Kalau kita kepepet ya Allah, ingat amal itu ya Allah, tolong sekarang langsung Pak. Tapi amal apa dulu Pak? Amal apa dulu, itu yang harus kita ini. Maka kemudian setelah tergerak keluar, geser dikit kita bisa keluar, maka yang lain kemudian mengingat juga amal solehnya. Qala al-akhar, berkata yang kedua, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, saya punya sepupu, ibnatu ammin, anak perempuan dari paman saya. Kanat ahabban nasi ilayya, dan dia ini ya Allah, perempuan ini adalah orang yang paling saya cintai. Maksudnya cinta dalam artian orang yang paling saya cintai, maksudnya cinta laki-laki perempuan Pak ya. Saya punya sepupu cantik luar biasa, orang yang paling saya cintai dari perempuan ya ini nih gitu ya. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Dalam riwayat yang lain disebutkan saya cinta ke perempuan ini sebagaimana ya cintanya laki perempuan gitu ya, bukan cinta karena saudara, bukan. Jadi ada hasrat Pak ya gitu ya. Fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alamat biha sanatun minas sinin. Kemudian saya ingin Pak ya, maaf bahasa kasarnya, aradtuha ala nafsiha, saya ingin untuk merayu perempuan tadi melakukan hal-hal yang tidak baik, sampai dirayu gak pernah mau, sampai satu ketika terjadi sanah ya. Sanah disebut dengan sanah artinya kemarau kepanjangan, kemudian terjadi krisis dan sebagainya. Faja'atni, karena sudah nggak ada makanan, nggak ada air, nggak ada apa-apa Pak ya. Faja'atni, datang perempuan tadi, sepupu saya itu. Kesempatan Pak ya, orang yang saya incar dari dulu dirayu nggak pernah mau, tahu-tahu datang ke saya butuh apa-apa kan. Ini kesempatan saya untuk mempergunakan hal tersebut kan. Kalau orang lain ya sudah Pak, tapi ini enggak. Faja'atni fa'a'taituha 20 wa 100 dinar, dan saya kasih dia berapa? 120 dinar. 20 wa 100 dinar dan 100, artinya 120 dinar. Ini besar Pak ya, 1 dinar itu 4 gram. Kalau dikali berapa itu? 100 saja sudah 400 gram. 1 gram sekarang kan 1 juta lebih Pak ya. Ya, tapi uang dulu mungkin nggak terlalu seberharga sekarang mungkin ya. Jadi dikasih 120 dinar. Kalau 100 dinar itu 400 gram, sudah 400 juta. Luar biasa. Tapi apa? Saya kasih dia 120 dinar. Ala an tukhalliya baini wa bain nafsiha, agar saya bebas melakukan apa saja antara saya dengan dia. Ini bahasa kiasan Pak ya. Jadi Nabi menggambarkannya dengan bahasa kiasan. Artinya asalkan saya bebas melakukan apa saja yang saya mau, saya kasih 120 dinar. Baik, kalau kemarin kan dulu kasus yang paling ramai artis kan 80 juta Pak ya.
Ini enggak nih, setengah M nih kan, setengah M. Kemudian fafa'alat, perempuannya mau bersedia. Mau, kenapa? Ya kemarau. Tidak ada apa-apa. Butuh uang, butuh makan. Akhirnya sepupunya mau. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai ketika saya sudah bisa melakukan apa yang saya inginkan, mampu saya melakukan atas dia perempuan ini ada di bawah kekuasaan saya. Wa fi riwayat falamma qa'adtu baina rijlaiha, dalam riwayat yang lain Pak, ini lebih gamblang lagi, ketika saya duduk di antara kedua kakinya Pak ya, ini tinggal 5 senti lagi kan ini kan. Maka kemudian apa? Qalat ittaqillaha wa la tafuddul khatima illa bihaqqihi. Perempuan ini bilang, ittaqillah, bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah, wa la tafuddul khatima illa bihaqqi. Jangan kamu melepas al-khatim. Khatim itu atau al-khatam ya. Khatam itu artinya kalau dulu segelnya Pak ya. Segel kecuali bihaqqi, dengan haknya. Ini bahasa kiasan. Jangan melepas segel kecuali dengan haknya. Artinya jangan melakukan hal-hal yang menghilangkan keperawanannya ya, kecuali dengan haknya, kecuali dengan nikah dan lain sebagainya. Kemudian dia kaget, tersadar luar biasa, fansaraftu anha, kemudian saya pindah, pergi. Ini Pak, kurang 5 cm Pak. Saya berada di antara dua kakinya, bukan di tengah jalan kemudian diajak orang nggak mau misalnya. Saya jalan ada perempuan ngajak, mas ini mas, saya nggak mau, sudah merasa soleh, belum begitu Pak. Ini enggak, sudah bayar, kemudian perempuannya karena terpaksa sudah mau, posisinya pun sudah siap ini. Kemudian karena dia mendengar nama Allah, kemudian enggak jadi. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu dhahaban alladhi a'taituha. Saya pergi, saya meninggalkan perempuan tadi, dan dia orang yang paling saya inginkan, paling saya cintai. Kemudian saya tinggalkan emas saya dengan dia. Kemudian dikatakan, dia merayu Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau apa yang saya lakukan ini merupakan amal yang saya ikhlas kepada Engkau, hanya Engkau yang saya inginkan, maka fafruj anna ma nahnu fi. Ya Allah, hilangkan apa yang menimpa kami saat ini. Maka kemudian famfarajatil sakhra, kemudian batunya bergeser sedikit. Ghairu annahum la yastati'un al-khuruj minha, tapi mereka masih belum bisa untuk keluar Pak. Belum bisa keluar. Kemudian tinggal yang ketiga nih. Ini yang ketiga, untung punya amal juga Pak ya. Kalau nggak ada sudah selesai ceritanya nih. Tapi mereka juga punya amal yang ketiga. Dia mengatakan, Allahumma istajartu ujara wa ataituhum ajrahum ghairu rajulin wahid tarakal ladzi lahu wa dhahab. Qal, ya Allah, saya menyewa ya. Istajartu artinya saya mempekerjakan ujara. Ujara ini tukang-tukang gitu ya, atau orang-orang yang bisa disewa jasanya. Fa'ataituhum ajrahum, kemudian saya kasih semua ongkos-ongkos mereka, saya kasih semua upah mereka, ghairu rajulin wahidin tarakal ladzi lahu, kecuali satu orang dia meninggalkan upahnya, wa dhahab, dan pergi. Pernah saya mempekerjakan orang-orang, kemudian upahnya saya kasih semuanya, selesai, tinggal satu orang nih, giliran mau saya kasih upah, dia pergi dia. Udah gembira kan, oh ini upahnya nggak diambil nih, berarti ini ikhlas nih kan, dipakailah sama orang tadi upahnya. Fasamartu ajrahu hatta kasurat minhul amwal. Upah yang tadi, yang harusnya hak orang ini, kemudian saya samartu itu saya kembangkan Pak ya, investasikan, saya kembangkan, saya putar lagi gitu ya, sampai malah uang tadi itu menjadi berkah banyak. Uangnya sendiri nggak ada Pak. Ini kalau uang orang kadang-kadang kok malah ini Pak ya, kadang-kadang uang sendiri kita putar nggak sukses, giliran uang orang sukses gitu kan. Cobaannya begitu. Maka kemudian upah yang harusnya punya orang tadi itu diputar lagi, malah jadi banyak, jadi untung dan lain sebagainya. Setelah untung banyak, setelah melimpah, setelah labanya besar, faja'ani ba'dahin, lah orang tadi datang gitu ya, datang lagi orang ini gitu ya.
Kemudian nagih, faqala ya Abdullah, dia mengatakan, ya Abdullah, addi ilayya ajri, kembalikan mana upah saya, katanya gitu. Faqultu kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanimi war raqiq. Maka dia mengatakan, semua yang kamu punya nih, harta yang ada depan saya nih, dari onta, Pak, dulu kan onta ya, onta, sapi, kemudian kambing, dan juga budak, ini semua ini hasil uang kamu saya putar. Uang saya nggak ada yang sukses, uang kamu saya putar malah sukses gitu ya. Maka kemudian qala ya Abdullah la tastahzi bi, maka dia mengatakan, ya Abdullah, bilang ke tuannya tadi, jangan kamu menghina saya, jangan kamu main-main gitu ya. Saya minta upah saya mana gitu ya. Enggak, la astahzi bik, saya enggak menghina, enggak meremehkan, enggak main-main. Semua yang kamu punya ini, yang saya depan ini adalah hasil uang yang saya putar dari upah kamu. Maka apa yang dilakukan? Fa akhadahu kullahu fastaqahu wa lam yatruk minhu syai'a. Kemudian dia ambil semuanya. Ontanya diambil, sapinya diambil, kemudian kambingnya diambil, budaknya diambil, semuanya dibawa. Wa lam yatruk minhu syai'an, enggak ninggalin apa-apa. Ini kan kalau kita kan kaget, Pak, ini orang ini gimana sih, bagilah separuh kan gitu, atau apa kayak gitu. Sebenarnya dia itu mengembangkan kan tidak ada izin. Uang upahnya orang ini harusnya kalau mau dibagi dua kan izin dulu, nggak izin kan dia. Maka dia nggak punya hak, sudah biarkan aja. Tapi karena dia kemudian membiarkan, maka itulah amal solehnya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fakhruj anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau saya melakukan itu murni karena Engkau, ikhlas karena Engkau ya Allah, maka hilangkanlah apa yang menimpa kami sekarang ini. Famfarajatis sakhrah fakhraju yamshun. Kemudian batunya keluar, Pak, batunya geser, mereka bisa keluar. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih, hadis sahih. Dari sini, Pak, ya, pesannya bahwa amal soleh kita itu bisa kita jadikan tawassul, bisa kita jadikan cara untuk berdoa kepada Allah, khususnya kalau kita kepepet, khususnya kalau kita sedang kena musibah, khususnya kalau kita minta istisqa, minta hujan dan lain sebagainya. Tapi ingat ya, amal soleh yang bagaimana dulu kan gitu ya. Kalau amal solehnya cuma amal soleh yang ya amal soleh sih, yang baik baik. Cuma kan kalau lihat dari contohnya, Pak, ini amal soleh yang luar biasa, bukan amal soleh yang kebanyakan orang melakukan semuanya ya. Enggak. Kemudian dari tertibnya, Pak, ya, dari tertibnya Bapak yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan bahwa sungguhnya berbakti kepada orang tua jauh lebih mulia, lebih utama ketimbang meninggalkan haram, khususnya zina. Ini, Pak, ya, disebutkan orang tua duluan tadi kisahnya, ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua lebih utama ketimbang al-afaf. Afaf itu apa? Menjaga diri dari yang haram. Kemudian lebih utama lagi ketimbang amanah, menjaga harta orang lain. Tapi insya Allah tiga-tiganya termasuk amal yang luar biasa. Tapi tartibnya berbakti dulu ke orang tua lebih utama ketimbang menghindari yang haram, ketimbang juga menjaga amanah harta orang lain. Nanti ya, maka mari kita carilah amal-amal yang kalau kelak kita butuh apa-apa untuk meraih Allah, itu bisalah kita andalkan untuk berdoa kepada Allah gitu loh ya. Kalau sekarang kita tanya apa ya kira-kira yang kalau kita misalnya butuh langsung Allah ngasih gitu apa, itu kita pikirkan masing-masing. Kemudian selesailah bab ini, kita akan masuk ke bab taubah. Bab taubah ini bab yang kedua dari salihin. Kemudian ada pengantarnya. Ini pengantarnya yang menjadi hal yang harus kita ingat dalam masa taubat. Qala ulama, Imam Nawawi mengatakan at-taubatu wajibun min kulli dzambin. Bertaubat itu wajib dari semua dosa. Dosa itu, Pak, ya, dibagi dua. Ada dosa besar kabair, ada dosa kecil sawair. Dosa besar itu dosa-dosa yang diancam oleh Allah dengan ancaman luar biasa. Kalau ada dosa yang di Quran hadis misalnya ada ancaman luar biasa, ancamannya berat, maka termasuk dosa besar. Kalau ada dosa yang hanya karena melanggar larangan, tidak ada ancamannya misalnya, atau ancamannya kecil, itu masuk dalam dosa kecil. Bedanya
semuanya memang harus bertaubat kalau ingin diampuni. Tapi dosa besar itu satu-satunya cara untuk diampuni ya taubat. Kemudian ada cara lain, haji mabrur dan sebagainya. Kalau dosa kecil itu bisa hilang dengan kita sholat jamaah, dengan kita sholat Jumat atau sholat Id dan lain sebagainya. Artinya dosa kecil ini, kalau kita wudhu, kan ada hadis yang mengatakan kalau kita wudhu akan jatuh dosa-dosa kita, itu dosa kecil. Kalau kita jamaah ke jamaah itu akan diampuni dosa kita, dosa kecil. Dari Jumat ke Jumat diampuni, itu dosa kecil. Dosa besar harus bertaubat. Kalau tidak bertaubat ya haji mabrur gitu ya. Dan lain sebagainya, ada tiga atau empat cara untuk mengampuni dosa besar. Tapi yang utama adalah bertaubat. Kemudian dikatakan fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi bain Allah Ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha thalathatu syurut. Kalau maksiatnya ya maksiat antara Allah dengan Tuhannya tidak ada hubungannya dengan manusia, ini dosanya dosa antara Allah dengan manusia. Artinya dia melakukan pelanggarannya ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tidak mencuri, tidak menggosok, tidak mengganggu orang lain, tidak ghibah dan sebagainya. Ya paling dia melakukan dosa yang hubungannya langsung dosanya kepada Allah. Maka cara tobatnya ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama apa? Ahaduha an yuqli anil maksiyah. Pertama syaratnya dia harus ikhla. Apa ikhla itu? Melepaskan maksiat. Kalau dia sedang melakukan dosa, sedang minum, maka dia harus bertaubat. Gimana? Buang dulu botolnya baru bertaubat. Kalau ingin bertaubat botolnya masih dipegang, kalau ingin bertaubat botolnya masih di rumah masih ada, kalau ingin bertaubat misalnya narkobanya misalnya kecanduan, barangnya masih ada misalnya di rumah belum, maka buanglah, lepaslah maksiatnya. Itu syarat pertama. Kedua, syarat bertaubat an yandama ala fi'liha, harus menyesal sudah melakukan maksiat sebelumnya. Saya dulu pernah tidak sholat kemudian menyesal. Saya dulu pernah naudzubillah misalnya melakukan maksiat ini menyesal. Itu menyesal itu adalah langkah pertama dari bertaubat. Kemudian selanjutnya yang ketiga an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, kemudian punya komitmen kuat untuk tidak kembali kepada maksiat tadi selamanya. Coba ya. Jadi syaratnya 3. Kalau sedang bermaksiat, ya lepas dulu maksiatnya. Kemudian dia harus menyesal melakukan dosa tersebut, maksiat tersebut, kemudian punya komitmen untuk tidak kembali melakukannya di masa yang akan datang. Walaupun bisa melakukan, misalnya ternyata sudah tobat, kemudian saya sudah punya komitmen, punya keinginan kuat, punya azam, tapi besok jatuh lagi pada yang sama, itu nggak apa-apa, taubat lagi. Nggak apa. Bertaubat itu Pak ya, jadi nggak butuh kegiatan bertaubat, enggak. Kita duduk depan rumah misalnya, kemudian ingat tadi menggibah seorang, ingat tadi misalnya melakukan maksiat apa gitu ya. Duduk sambil bertaubat bisa. Saya menyesal, kemudian tidak akan mengulangi lagi dan sebagainya. Itu sudah diampuni oleh Allah. Asalkan taubatnya taubat yang beneran. Allah tahu Pak ya, jadi Allah dan malaikat juga sudah memperhatikan, mencatat ini orang serius atau enggak kan gitu ya. Jadi kita ini tidak menghadapi sesuatu yang luar kayak polisi, pengawas, enggak. Kita menghadapi Allah, yang Allah tahu apa yang di hati kita. Maka kalau kita sungguh-sungguh akan diampuni oleh Allah, walaupun besoknya terjerembab kepada dosa yang sama. Sebagian ulama mengatakan bahwa syaratnya ditambah katanya. Harus meninggalkan teman-teman yang dulu bermaksiat dengan mereka. Ada yang mengatakan termasuk syarat bertaubat meninggalkan lingkungan teman yang dulu bermaksiat bersama mereka. Karena kalau kita masih menyesal, kemudian kita punya azam untuk tidak kembali, punya keinginan kuat untuk tidak kembali, tapi temannya yang itu lagi pasti akan balik lagi. Maka syarat bertaubat sebagai ulama mengatakan harus pindah dari lingkungan yang tadi kepada lingkungan yang baru. Bertaubat, insya Allah diampuni oleh Allah. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, beliau memberikan tambahan baru. Kata beliau, dalam masalah azam, kalau ada orang nadem, penyesalan,
Menyesal itu kan sesuatu yang tidak masuk dalam ini Pak ya, tidak masuk dalam apa namanya, kontrol manusia. Ingat, perasaan tidak masuk dalam kontrol manusia. Contohnya cinta, benci, menyesal tidak masuk Pak. Ketemu dengan orang tahu lihat mukanya benci saya gitu ya, salah nggak salah saya, karena tahu benci itu bukan saya yang kontrol, tahu benci aja. Kemudian ketemu orang perempuan tahu senang gitu ya, padahal bini orang misalnya, ya nggak salah itu. Kenapa? Karena senang, benci, perasaan semuanya itu tidak masuk dalam kontrol kita. Maka yang salah kalau kita lihat orang kemudian benci, diterjemahkan bencinya menjadi tingkah laku, salah. Lihat orang benci kemudian dibully, salah. Melihat orang benci kemudian didolimi, salah. Lihat perempuan senang kemudian dirayu, salah. Kalau sekedar perasaan itu tidak masuk dalam taklif namanya, tidak masuk dalam aturan dan beban. Maka menyesal itu sebenarnya kata Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin, menyesal artinya kita mengambil langkah-langkah yang biasanya membuat kita menyesal. Apa? Membaca ancaman-ancaman tentang dosa yang kita lakukan, membaca peringatan-peringatan yang berhubungan dengan maksiat yang dilakukan, membaca kalam ulama mengenai ini, insya Allah itu yang membuat menyesal gitu ya. Kalaupun tidak menyesal nggak apa-apa, karena kita mengambil langkah-langkahnya. Ini fa'in fukida ahadus salasati lam tasihha taubatuhu. Kalau kekurangan satu dari tiga ini, maka tidak sah bertaubatnya. Bertaubat yang sungguhan, yang benar, yang disebut taubatan nasuha, taubat yang murni, yang nasih, yang menjaga kita untuk tidak kembali. Ini harus memenuhi tiga syarat tadi. Pertama, harus melepaskan maksiatnya. Kalau sudah lepas, memang dulu sudah melakukan, selesai, sekarang tinggal menyesal, tinggal punya azam untuk tidak kembali, insya Allah diampuni dosanya. Itu disebut dengan taubat ya, taubat kembali, insya Allah diampuni. Kemudian Umar pernah mengatakan, Umar bin Khattab, kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, taubatan nasuha itu adalah orang yang kembali dari maksiat kepada Allah, sama orang yang tidak akan kembali kepada maksiat yang dilakukannya, sama seperti susu kata beliau, laban tidak akan kembali kepada kantong susunya. Kalau kita sudah perah susu dari hewan, tidak mungkin susunya bisa kita masukkan lagi kan gitu ya. Maka taubat itu seharusnya orang yang dia punya tekad tidak akan kembali kepada maksiatnya, sebagaimana susu tidak akan bisa masuk kepada kantongnya lagi. Begitulah taubatan nasuha. Ini kalau dosanya dosa kepada Allah dan antara Allah dengan hamba, dosa tidak sholat, dosa dan sebagainya. Tapi kalau dosanya Pak ya berhubungan dengan orang lain, ini yang sulit. Fa in kanatil maksiyatu ta'allaqu bi adamiyyin. Kalau maksiatnya berhubungan dengan orang lain Pak, maka ditambah fasyurutuha arba'atun, syaratnya menjadi 4, 3 ditambah 1. Hadhihi salah satu yang 3 tadi, kemudian ditambah dengan apa? An yabro'a min haqqi sahibiha, dia harus berlepas dari tuntutan pemiliknya. Dia harus membebaskan diri dari tuntutan pemilik atau orang yang kita ganggu, kita dolimi, kita ambil haknya. Bagaimana? Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Kalau berupa harta, maka harus dikembalikan kepada orangnya. Tidak mungkin orang bertaubat dan diampuni dosanya kalau dia mencuri punya orang lain hanya sekedar menyesal, sekedar tidak ingin kembali, sekedar melepas. Kalau tidak dikembalikan uangnya, tidak dikembalikan barang yang dicuri, tidak akan diampuni oleh Allah. Tidak akan diampuni. Maka harus dikembalikan. Kalau dulu pernah nyuri mangga Pak ya, nyuri mangga anak kecil Pak ya, kalau masih ada orangnya, kembalikan mangganya. Tapi kalau mangga kan ya orang nggak ini ya, minimal minta maaf lah ya. Pak, dulu saya ingat dulu pernah nyuri mangga di sini, minta maaf ini. Dulu teman-teman saya itu ketika nyolong itu, wah nanti ketika Lebaran kan maaf-maafan ya, nanti hilang kan? Enggak begitu Pak. Kalau kita maaf-maafan ketika Lebaran, kalau kita nggak jelaskan apa dosanya, bisa jadi itu orang nggak maafkan.
iya kita maaf-maafan, iya saling maafkan, 0-0, iya 0-0 gitu ya. Kalau dia tahu pernah nyolong mangganya misalnya, kemudian dia nggak ikhlas, minta ganti, maka harus dijelaskan dosa apa yang dilakukan, ganti. Jadi jangan mengandalkan kayak anak kecil Pak ya, nanti lebaran kita maaf-maafan insya Allah hilang gitu. Enggak. Kalau kita ingin minta maaf, maka kita jelaskan inilah dosa yang kita lakukan. Kalau dia minta ganti, ya harus diganti, harus diganti. Kata teman-teman juga dulu, nggak apa-apa lah kita saling colong kan, saya nyolong punya dia, dia nyolong punya saya juga, katanya gitu. Nanti kita draw, katanya gitu. Nggak begitu. Pokoknya jangan kita mikir orang lain salah ke apa ke kita, enggak. Kita mikirkan salah saya ke orang apa, itulah yang jadi urusan saya. Ya. Fa'inkanat, ini uang Pak ya, uang, barang, pernah gosok, pernah nyolong, pernah ngambil punya orang, dikembalikan. Ini kalau mangga masih enak Pak, kalau korupsi sudah ratusan juta, miliaran, wah, repot hidup itu. Wa in kanat hadda qadhafin, kalau dia melanggarnya pernah qadhaf, apa qadhaf itu? Memfitnah orang, pernah melakukan hal-hal tidak baik, pernah menuduh orang berzina, pernah menuduh orang melakukan hal-hal yang begitu ya. Maka gimana? Harusnya dia mendapat had hukuman, maka dia harus memberi kesempatan orang untuk memberikan balasannya. Dan Pak ya, di Islam, kalau ada orang memfitnah orang lain, memfitnah apa? Memfitnah pernah berzina, maka dia harus kena hukuman had, namanya had qadhaf. Maka dia harus membiarkan dirinya untuk mendapat balasan dari orang yang difitnah. Kalau ingin diampuni, kalau kita kan masa bodoh, kadang-kadang kita, naudzubillah dari kita nih, komentar di mana-mana, masuk ke medsos, komentar sana sini, ngomong fitnah semuanya, kemudian ditutup seolah-olah nggak ada apa-apa. Enggak, semuanya dicatat Pak, dicatat. Naudzubillah kalau kita komentar sana sini, semuanya komentarnya nuduh ini nuduh itu, semuanya itu dosa. Harus minta bagaimana kita minta maaf ke mereka, jauh sulit. Atau kalau nggak bisa ya, tolab afwahu, minta maaf pokoknya, minta maaf. Wa in kanat, ini Pak ya, ghibatan, kalau dosanya berupa ghibah ini ya, ini ghibah ini, naudzubillah. Ghibah itu zikruka akhaka bima yakrahuhu, kamu menyebut saudara kamu dengan hal-hal yang dia benci. Tapi memang ada Ustaz, memang ada itu. Dia memang benar ada begitunya. Iya, kalau benar begitu ghibah namanya. Kalau enggak ada namanya malah buhtan, dia ngada-ngada, bohong, fitnah namanya. Tapi kalau ada, benar dia melakukan hal tersebut, benar dia punya aib itu, benar dia punya kurangan itu, malah diomongin, itulah ghibah. Kalau dosanya ghibah, istahallahu, dia harus minta halal, minta dimaafkan dari dia. Kalau orangnya tidak memaafkan, ya sudah, enggak ada. Maka hati-hati dengan ghibah, ngomongin orang. Apakah termasuk ngomongin capres-cawapres ghibah? Nah, ini problem nih. Sekarang ini siapa sih nggak ngomongin capres-cawapres Pak ya? Illa man rahimallah, kecuali orang yang dapat rahmat Allah, itu sudah. Ngomongnya awal-awal mah aman, tapi selanjutnya sudah dikulik, aibnya dikulik. Kemudian kekurangannya di sini ditambah lagi dengan bumbu fitnah dan sebagainya. Ingat Pak ya, itu semua yang sekarang nyalon itu semua saudara kita itu loh ya. Jadi ghibah itu bukan berhubungan dengan tetangga, enggak, yang satu lingkungan, yang tetangga, enggak. Bahkan kalau kita menggibah orang yang di ujung sana, ujung barat, yang menggibah ujung timur, tetap masuk ghibah. Maka kalau kita sudah nggak kenal lagi kan ke capres-capresnya, nggak kenal langsung gitu ya, diomongin tiap hari keburukannya, itu masuk ghibah. Gimana kita minta maafnya? Walaupun ulama mengatakan kalau kita tidak bisa minta maaf, tidak ketemu atau orang sudah meninggal sebagainya, kita bisa dengan cara istighfar, minta Allah mengampuni dosanya, istighfar untuk dia. Ya walaupun memang juga ada ulama mengatakan kalau kita jujur pernah menggibah dia dan omongannya kalau dia tahu kemudian timbul hal yang lebih besar, misalnya orang jadi marah kemudian
dibunuhlah atau misalnya, atau jadi terjadi fitnah yang lebih besar jadi mafsadah, maka harus kita nggak usah jujur ya, nggak usah jujur. Tapi kita istighfar untuk orang ini. Tapi kalau seandainya cuma kalau kita jujur paling kita diomelin gitu ya, tetap harus jujur. Pak, saya mohon maaf dulu pernah gibah. Gibah apa? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, kita diomelin gak apa-apa lah. Karena itu sudah menjadi resiko. Maka gibah, hati-hati. Jadi gibah itu tidak hanya berhubungan dengan orang yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, tapi semua orang muslim. Kalau kita gibah Pak ya, kita sebutkan kekurangannya, kita obrolin aibnya dan sebagainya, maka termasuk gibah. Kecuali al-mujahir ya. Mujahir itu orang yang memang menampakkan bangga dengan maksiatnya, itu bukan gibah. Jadi ada beberapa hal yang dibolehkan untuk menggibah. Orang yang sudah mujahir, orang yang sudah maksudnya sudah bangga dengan maksiatnya, ya kita ngomongin maksiatnya dia ya biasa aja gitu. Dia juga nggak benci kok gitu ya. Atau misalnya ngomongin aib seorang untuk ngingetin, jangan lewat situ ya, nanti dirampok sama si itu misalnya, atau nanti dipalak sama si anu misalnya. Itu bukan ghibah, itu mengingatkan orang lain. Kamu jangan kalau mau nikah jangan si A ya, si A ini sifatnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu bukan termasuk ghibah, itu mengingatkan orang lain. Tapi kalau yang lain Pak, sesuatu kekurangan, aib fisik dan lain sebagainya, kemudian diomongin, diobrolin, bahkan dijadikan bahan bercandaan, itu harus minta maaf. Masya Allah. Jangan kayak tadi itu kaidahnya, nggak apa-apa lah Ustaz, kenapa? Saya gibah dia gibah saya Ustaz. Nanti kan kita adulah gitu ya. Draw nantilah hasilnya gitu ya. Enggak begitu juga. Jangan begitu. Kemudian dikatakan wa yajibu an yatubu min jami'i dzunub, wajib bertaubat dari seluruh dosa, baik dosa kecil besar. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haq. Kalau dia bertaubat dari sebagian maka sah taubatnya inda ahlil haq, menurut ulama-ulama ahlil haq, min dzalika dzambi, dari dosa tersebut, wa baqiya alaihil baqi, maka tersisa yang lainnya. Maka dikatakan begini, terakhir ya. Taubat itu Pak tidak mesti dari semua dosa. Taubat itu bisa dibagi-bagi. Bisa dibagi. Kadang kita bertaubat dari dosa nyolongnya doang misalnya, nggak apa-apa, maka nyolongnya itu diampuni. Tinggal dosa gibahnya. Tidak mesti bertaubat dari semua dosa. Kita sekarang nyesel dulu nyolong, udah bertaubat nyolongnya. Kemudian pindah ke taubat yang lain. Maka dikatakan taubat itu bisa dipecah-pecah sesuai dengan dosanya. Kalau kita bertaubat pada sebagian dosa, maka itu yang diampuni. Tinggal yang lain yang belum, gitu ya. Demikian yang disampaikan. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, disilahkan. Ustaz, Fadal. kita semua sudah pernah berbuat salah Ustaz. Nah, suatu saat kita ingat kita pernah berbuat salah kepada seseorang, baik itu dari tiba-tiba atau kita punya utang sama seseorang. Nah, pada saat kita cari orang itu nggak ketemu, kita mau minta maaf kemanapun sudah ke rumahnya dan lainnya nggak ketemu. Gimana caranya Ustaz? Kita punya utang atau kita punya salah, kita sebagai Ustaz udah ketemu lagi. Iya, ini termasuk yang disebutkan ulama, sudah dijelaskan ulama. Kalau kita punya hutang berupa materi, kalau nggak ketemu Pak ya, kalau orangnya meninggal ada ahli warisnya, kita serahkan ke ahli warisnya, karena ahli warisnya yang berhak mendapatkan itu. Kalau nggak ada, sudah ketemu lagi, maka caranya dua. Satu, sering istighfar untuk orang ini. Jadi kita istighfar ya untuk saudara kita yang tadi itu. Kedua, kalau berupa materi, kita sedekah untuk dia gitu ya. Jadi kita bersedekah, pahalanya kita kirimkan ke dia. Karena bersedekah untuk orang lain yang sudah meninggal atau orang lain yang tidak ketemu itu termasuk pahalanya nyampe gitu ya. Nyampe. Maka caranya begitu. Dengan diniatkan suatu saat kalau saya ketemu akan saya ganti itu ya. Jangan begini Pak ya, misalnya saya nih dulu saya nyuri punya uang ini yang ngambil misalnya 100.000 nih, udah saya ganti nih, saya masukkan ke masjid, pahalanya untuk dia. Orangnya datang, udah uangnya nggak ada, saya kasih masjid dulu kan gitu, nggak begitu. Jadi kita bersedekah untuk pahalanya untuk orang ini.
dengan niat kalau dia datang saya siap mengganti, gitu ya. Karena haknya nggak hilang Pak kalau sekedar kita bersedekah pahalanya untuk dia, gitu ya. Maka kalau kita gak ketemu, khususnya misalnya menggibah, kesalahan ini, itu sudah tinggal istighfar, minta ampunan kepada Allah untuk orang ini. Kalau berupa materi ya kita bisa ya sedekah dan sebagainya, dengan niatan kapanpun nanti dia kembali, dimanapun kita ketemu, siap untuk mengganti lagi, insya Allah. Asalkan kita serius, asalkan kita sungguh-sungguh, ya Allah pasti akan menilai dengan ini kan, karena manusia itu ya pasti akan punya salah. Karena ketika kita masa muda ya salah mulu, salah muda itu salah terus gitu ya. Kita tobat 40 kita mikir nih, oh dulu dosa ini, dosa itu, tinggal kita tobatnya. Tapi memang Allah itu bangga, Allah itu senang sekali melihat hambanya bertaubat, gitu ya. Bahkan dikatakan kalau ada sebuah kaum yang nggak pernah dosa, nggak pernah salah, Allah akan hilangkan kaum ini, akan diganti dengan kaum yang lain yang kalau salah mereka bertaubat, karena Allah bangga, senang kalau ada orang yang salah kemudian bertaubat. Ya sudah, kata Allah, kalau dia ada orang salah bertaubat, itu Allah bangga luar biasa, Allah senang luar biasa, gitu ya. Jadi nanti akan makomnya naik kepada makom orang-orang yang bertaubat, gitu ya, bertaubat. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih masalah ghibah Ustaz. Yang pertama, kalau misalnya kita menggibahi non-muslim gimana Ustaz? Tadi bukan saudara kita Ustaz. Yang kedua, kalau misalnya kita menggibahkan seseorang dalam rangka mengevaluasi kinerja dia Pak. Ya Pak, itu kan misalnya di kantor, namanya di office kan, kita mengevaluasi kelakuan dia gitu. Itu gimana tuh Ustaz? Memang tugas kita begitu Ustaz, ya kan? Kita nggak bahas begitu kan, tugas kita gitu. Gimana tuh? Iya. Untuk karena definisi ghibah itu diambil dari hadis Nabi yang mengatakan, sudah bersabda, dzikruka akhaka bima yakrahuhu, itu ya, kamu menyebutkan saudara kamu di sini yang dimaksud adalah sesama muslim. Kalau bukan yang non muslim itu tidak masuk dalam dosa ghibah, tidak masuk ya Pak ya. Enggak, tapi ya bukan berarti kita dibiasakan begitu, karena kalau kita biasa ngomongin orang yang beda agama, non muslim, nanti akan nyaman juga ngomongin sama agama ini, gitu ya, akan terbawa kebiasaan itu. Tapi tidak masuk katanya, karena Nabi mengatakan dzikruka akhaka, kamu menyebut atau kamu membahas, kamu ngobrolin saudara kamu, gitu ya. Maka batasannya akhaka. Di sini disebutkan akhaka, di sini saudara sama muslim, maka di luar itu tidak apa-apa. Karena memang ya dari akidahnya pun ya sudah aib kan, sudah ini. Dari keyakinannya bagi kita ya sesuatu yang sudah ini, maka kita ngomongin itu tidak masuk dosa. Kedua, kalau memang tugasnya begitu ya nggak apa-apa, karena tujuannya evaluasi kan. Maka termasuk ada 6 hal, kalau nggak salah 6 hal. Nanti kita akan masuk bab ghibah ya. Yang dibolehkan untuk berghibah salah satunya kalau kita ingin melaporkan, dicontoh dulu ya, melaporkan keburukan atau kesalahan orang lain. Masa misalnya kita nih didolimi orang lain, kemudian kita ingin melapor ke polisi, ke pengadilan, nggak boleh ngomong misalnya, ya nggak bisa dong, harus ngomongin. Kalau nggak begitu ya kita nggak bisa ya melaporkan orang. Termasuk juga ya tugasnya mirip dengan tadi ya, orang tugasnya yang mengevaluasi ini kinerjanya bagus atau tidak dan sebagainya. Tapi evaluasi kerja Pak ya, ini orangnya nih telat misalnya, kemudian ya nggak usah diomongin fisiknya kan, ini orangnya telat, udah orangnya begini lagi, kulitnya begini lagi kan, ibunya begitu, nggak begitu juga kan. Jadi artinya evaluasi iya boleh, tapi pada batasnya. Orangnya misalnya nggak disiplin, telat, kemudian kalau begitu sudah stop, nggak usah pindah ke aib yang lain kan, gitu ya. Masa pindah ke bapak ibunya, masa pindah ke keluarganya, masa pindah ke kulitnya kan gitu. Jadi kalau hanya sekedar menjadi tugas agar menjadi bahan evaluasi, insya Allah boleh. Tapi tidak merembet kepada yang lain. Repotnya kita Pak kalau begitu ya, awalnya sih bener nih, kita musyawarah nih, ada bawahan kita atau misalnya ada anggota ini yang meresahkan warga nih misalnya, orangnya suka pulang malam begini,
ngomonglah yang itu, tapi nanti merembet tuh. Oh iya tuh, lihatlah ininya, lihat itunya, itu panjang nanti. Maka yang pertama boleh, yang lain itu yang masuk ghibah gitu ya. Itu yang batasannya kadang-kadang kita terlalu lepas gitu ya. Demikian insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk orang dizolimi, misalnya saya dari sisi orang yang dizolimi, misalnya kita pernah memberi hutang kepada orang, kita meminjamkan uang orang lain dan dia tidak pernah bayar, kemudian dia datang dalam satu waktu bukannya untuk membayar, malah untuk kita bantu lagi. Kita sempat kesusahan, kita tahu dia dalam kondisi kesusahan, benar-benar kesusahan, kita tahu. Tapi kita nggak mau membantu karena yang kemarin kan dia belum bantu. Boleh nggak kita menahan untuk nggak membantu? Iya. Udah saya kejadian lagi nih, saya dengan ada orang yang begitu ke saya. Nggak begini ya. Kalau sebenarnya kalau misalnya dia memang butuh beneran dalam agama kita itu, dalam Islam, bahkan kalau misalnya dia tidak mampu untuk misalnya bayar, maka kita diperintahkan Allah fanadhiratul lamaisarah, kita diperintahkan untuk melanjutkan temponya. Kan ada di Quran ya, kalau nggak salah di surah Al-Baqarah gitu ya. Wa in kana dzu usratin, kalau dia tidak mampu, sulit ya, fanadhiratun, maka kasih tempo tambahan ila maisarah sampai dia mampu, jangan dipaksa. Kemudian dikatakan wa antasaddaqu, dan kamu bersedekah gitu ya, kamu bebaskan dan lain sebagainya, itu lebih baik gitu ya. Hebatnya Islam itu menganjurkan yang punya hutang untuk bayar, tapi menganjurkan yang punya piutang nih untuk kalau bisa ya ikhlaskan aja gitu. Kalau dia mengikhlaskan, maka Allah akan mengganti nanti di akhirat dengan sesuatu yang jauh lebih besar ketimbang yang sekarang. Kalaupun toh kita ya manusiawi lah gitu ya, ini minjem kan, yang kemarin belum dikasih datang lagi kan gitu, nggak ngasih pun ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak ada problem. Tapi kalau kita ngasih dengan resiko kita nggak dibayar lagi, pahalanya jauh lebih besar ketimbang kita sedekah. Maka dikatakan begini, lebih besar mana pahala ngasih hutang dengan pahala ngasih sedekah? Lebih besar pahala ngasih hutang. Kenapa? Kalau kita sedekah, kadang yang kita kasih itu nggak butuh gitu ya. Tapi kalau kita ada orang minta utang, kemudian kita ngasih utang, ngasih pinjaman, itu pasti pasti sedang butuh gitu ya. Maka pahalanya jauh lebih besar ngasih hutang ketimbang sedekah. Apalagi dia mau utang kemudian kita kasih nggak usah bayar, itu jauh lebih utama. Maka dikatakan pahala orang yang ngasih utang itu jauh lebih besar ketimbang sedekah 18 kali lipatnya. Dalam sebuah hadis begitu. Cuma kita kan manusiawi gitu ya. Ya manusiawi ya nggak apa-apa. Tapi kita ya jadilah ya kalau bisa semakin kita dermawan semakin bagus. Nabi itu pernah datang orang, ya Rasulullah, dia minta kambing ke Nabi. Oleh Nabi dikasih semuanya, satu wadi, satu lembah gitu ya. Ada satu lembah ini isi kambing semuanya. Datang orang, ya Rasulullah, kambingnya kasih saya. Kata Rasulullah, ya ambil semuanya. Wah, kalau sudah kayak gitu kan. Tapi kita berjuang ke sana lah gitu ya. Walaupun kita nggak ngasih karena nggak ada kewajiban ngasih, itu nggak apa. Apalagi misalnya kalau kita tahu kalau dia nggak bayar, kita nggak ikhlas misalnya, itu malah jadi pikiran, ya udah kita ikuti manusiawi kita juga apa. Gitu. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada saya baca di surat Muhammad 7 ayat 8. Waladina kafaru orang-orang kafir maka kita akan bagi mereka dan Allah misalkan nama mereka. Ini berkaitan dengan yang tadi Umar itu Iya. dengan orang tuanya kan begitu ini sekali lah hormat sekali ya, maksudnya amalan itu besar sekali kepada orang tuanya. Nah di sini sebenarnya jawabannya orang kafir itu awalnya kan semua percuma.
Orang tuanya beda ya. Orang tuanya beda. Keimanan gimana? Kalau saya baca ini kan percuma ya. Yang bapak ibunya yang non muslim berarti ya? Muslim. Yang anaknya yang beda. Jadi percuma dong. Gimana? Iya, itu sudah bukan hanya di ayat itu, di banyak ayat semua yang menjelaskan tentang orang yang meninggal dalam keadaan tidak iman kepada Allah, sebaik apapun mereka tetap pasti tidak akan berguna kelak di akhirat, karena dia melakukan dosa yang paling besarnya, dosa kesalahan itu apa? Yaitu ya tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, itu jauh lebih besar dosanya ketimbang yang lain gitu ya. Itu semuanya begitu. Kenapa kok begitu? Ya karena begini Pak ya, kalau kita misalnya dicontohkan, banyak ulama yang guru-guru saya mencontohkan, misalnya ada orang dibesarkan oleh orang tuanya atau yang lain gitu ya, kecil dibesarkan dia. Ketika dia sudah besar anak ini, sukses dia, kerjanya sudah bagus, mapan, ditanya, kamu siapa bapaknya? Nggak ngakuin bapaknya dia gitu. Wah malu punya apa itu? Saya bapaknya, bukan, nggak ada, sudah meninggal. Padahal bapaknya yang tadi. Kira-kira bapak itu walaupun dikasih uang setiap hari, walaupun misalnya ini, kira-kira bapaknya sakit hati enggak? Sakit hati. Ketimbang dia dengan apa yang dikasih, dengan apa yang diberikan, dengan apa yang misalnya disediakan setiap bulannya, tapi dia tidak diakui sebagai orang tuanya. Wah, itu dosa paling besar, itu tidak mengakui, tidak tidak memberi pengakuan bahwa dia bapaknya. Maka Allah juga sama, dosa paling besar, yang paling besar, tidak mengakui Allah sebagai pencipta, kan gitu. Lah saya menciptakan, saya ngasih semuanya, kok giliran diminta sebagai menjadi hamba patuh kepada Allah malah nggak ngakuin, kan itu paling besar dosanya di situ. Maka kemudian dengan tertib derajat begini, bahwa dosa paling besar adalah dosa syirik atau tidak beriman kepada Allah, tidak percaya, di bawahnya dosa yang lain, walaupun orang sebaik apapun, itu problemnya dia tidak akan masuk surga. Itu di keyakinan orang muslim, walaupun semua kebaikannya akan berguna nanti di akhirat dalam derajat nerakanya. Jadi beda Pak ya, orang yang pelaku dosa-dosa yang kriminal luar biasa itu yang nanti di nerakanya paling bawah gitu. Tapi orang yang ya kafir tapi dia baik ketika hidup, ya nerakanya yang agak-agak inilah gitu, agak-agak naik lah. Gimana? Iya, makanya kemudian khilaf ulama ya. Ada yang mengatakan bukan masalah kafirnya masuk, kalau sepakat orang yang tidak masuk Islam, itu ulama-ulama sepakat dia akan masuk neraka. Yang khilaf itu apakah benar Abu Thalib paman Nabi yang merawat Nabi sejak umur 8 gitu ya, karena 6 tahun sama ibunya, 2 tahun dengan kakeknya, dan 8 tahun sampai umur 45 itu yang merawat pamannya ini Abu Thalib kayak bapaknya sendiri. Ulama khilaf, mayoritas mengatakan Abu Thalib ini sampai meninggal tidak bersyahadat. Kalau sudah begini, ya sudah. Karena ya jangankan Abu Thalib, termasuk anaknya Nabi Nuh, termasuk bapaknya Ibrahim. Kalau kita anggap bapak itu adalah bapak asli atau pamannya Ibrahim misalnya, istrinya Nabi Lut dan lain sebagainya, itu termasuk yang dekat dengan nabi-nabi ya. Semuanya yang nggak akan masuk surga gitu. Tidak akan selamat gitu ya. Tapi ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan Asnal Mathalib, ada yang Imam Suyuti ngarang kitab Asnal Mathalib fi Najati Abi Thalib. Jadi ada kitab namanya Asnal Mathalib menjelaskan tentang selamatnya Abu Thalib. Di akhir hayatnya ada yang mengatakan Abu Thalib masuk Islam katanya. Kemudian ketika masuk Islam, otomatis dia selamat gitu ya. Maka dosa paling besar itu kita tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak mengakui Allah sebagai pencipta, malah tidak mengakui. Sepele sih ya, masa cuma syahadat doang? Ya enggak sepele Pak. Sama seperti kita misalnya punya anak, kemudian dia sudah bagus, sudah besar, mapan, siapa bapak kamu? Enggak ngakuin saya kan? Wah, walaupun tiap bulan saya kasih uang,
nggak akan bangga saya gitu. Itu problemnya begitu ya. Ini contoh Nabi Ibrahim kan bapaknya kan bukan Kristen juga ya. Pada saat Al-Quran turun itu kan Nabi Muhammad itu kan jauh sesudah. Iya. Belum tahu gimana kan kita tidak mengerti kan hal seperti itu. Kan belum turun ayat-ayat. Iya. Kalau misalnya yang Nabi Ibrahim ininya, Nabi Ibrahim yang bapaknya ini ulama ada yang mengatakan bukan bapak aslinya ya, ada yang mengatakan Azar itu pamannya gitu ya. Tapi biasa disebutkan paman itu bapak gitu ya. Cuma yang jelas begini, bahwa syariat Nabi terdahulu bukan Quran saja, syariat Nabi terdahulu itu juga sama. Kalau hubungan dengan syirik, hubungan dengan kafir kepada Allah, tidak percaya, itu semuanya tidak akan selamat. Itu syariat yang ada pada semua Nabi dan Rasul. Kecuali ada masa disebut dengan masa zaman fatrah namanya, ada masa kekosongan Nabi. Masa itu antara terakhir Nabi Isa sampai Nabi Muhammad ada waktu kosong ya sekitar 1500-an kan. Kalau di waktu itu kemudian ada orang yang kafir, dia tidak beriman sebagainya, dan dia tidak mendengarkan ada dakwah sama sekali kepada Islam, kepada Nabi, kepada Rasul yang lebih dulu gitu ya, maka itu dia tidak masuk neraka. Karena ya gimana dia mau iman mungkin ada yang ini kan. Maka itu ashabul fatrah, masa yang tidak Nabi itu mereka tidak masuk neraka. Karena syarat seseorang itu mendapatkan taklif, dia wajib ikut perintah dan larangan, harus pernah mendengarkan ajakan untuk Islam, ajakan untuk kepada Nabi dan Rasul. Maka dikatakan ulama, kalau ada orang yang lahir di pedalaman Eropa misalnya, di pedalaman gitu ya, di pelosok Eropa, sejak lahir dia tahunya Kristen misalnya, nggak pernah dengar Islam sama sekali sampai dia mati, maka dia tidak akan masuk neraka. Karena syarat untuk masuk neraka itu ya harus pernah mendengar ajakan itu. Maka dikatakan Syekh Abdul Fattah Buddha atau Audah, Said Fuda mengatakan begitu. Said Fuda mengatakan syarat untuk orang mendapatkan perintah larangan harus pernah mendengarkan ajakan Islam. Maka kalau ada orang yang nggak pernah mendengar Islam sama sekali, insya Allah dia nggak akan masuk neraka. Ya walaupun ya masuk surga nggak tahu juga gitu ya. Surga juga atas apa dia surga kan gitu. Demikian. Masya Allah. Gak ada lagi. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir pengajian kita. Semoga apa yang kita dengarkan kita kaji ada manfaatnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan untuk hadir dalam majlis taklim, untuk qiyamul lail, untuk juga berjamaah dan sebagainya. Dan semoga Allah mengampuni dosa kita, menjangkan umur kita, dan juga memberikan kepada kita rahmat, keberkahan, dan juga memberikan nikmat untuk hidup dalam Islam, dan ditutup ajar kita dengan husnul khatimah, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Wa sallallahu ala sayyidina walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.